Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh Soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jumpa lagi bersama Bu Yunita di mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang menghindari kufur nikmat melalui kisah Salabah. Nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak. Tidak ada satupun yang bisa menghitungnya atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat itu tidak hanya harta. Ya, ingat. Kecerdasan, kesehatan, ketampanan, kecantikan, itu adalah semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, namun seringkali dari kita tidak mensyukurinya, ya, tidak menyadari akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi materi tentang kufur nikmat, ya. Nanti kalian akan lebih mengetahui bagaimana sih kufur nikmat itu, apa sih akibat dari kufur nikmat itu, ya, dengan menyebutkan kisah Salabah. Kufur nikmat. Secara bahasa, kufur berarti menutupi atau mengingkari. Secara bahasa, nikmat adalah pemberian. Kufur nikmat adalah mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya atau memakainya untuk jalan yang dibenci, yaitu jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan Allah bisa berupa kekayaan, harta benda, kekuasaan, kepandaian atau kepintaran, ketampanan atau kecantikan, dan lain sebagainya. Semua kenikmatan yang kita terima akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kisah Salabah. Salabah adalah salah satu sahabat yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Salabah seorang yang miskin, namun ia termasuk orang yang rajin beribadah dan tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid, ya. Nah, karena miskin, ia harus bergantian baju dengan istrinya saat sholat. Suatu hari, Salabah menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia berkeluh kesah tentang keadaannya yang serba kekurangan. Salabah meminta didoakan oleh Nabi Muhammad SAW agar Allah memberikan kekayaan yang banyak kepadanya. Nabi Muhammad SAW menolak permintaan Salabah tersebut. Beliau atau Nabi Muhammad menasehati Salabah agar hidup sederhana. Salabah kemudian terus mendesak Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah jika memberikan kekayaan kepadaku, aku itu nanti dapat memberikan kepada setiap orang haknya," kata Salabah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendoakan Salabah. Doa beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Salabah dapat membeli ternak. Ternaknya kemudian berkembang biak dengan pesat sehingga ia memerlukan tempat ternak yang lebih besar. Kemudian Salabah itu membangun tempat ternak agak jauh dari rumahnya. Setelah usahanya semakin berkembang, Salabah mulai jarang mengikuti sholat berjamaah. Setiap hari dia mulai sibuk mengurus ternaknya. Bahkan ia tidak menghadiri sholat Jumat.
Nabi Muhammad SAW kemudian menugaskan 2 orang untuk menarik zakat dari Salabah. Akan tetapi Salabah menolak utusan tersebut. Ketika utusan beliau melaporkan keadaan Salabah, Rasulullah berkata, "Celakalah Salabah," kata Rasulullah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW marah kepada Salabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taubah ayat 75 sampai 78 yang artinya ayat 75. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ayat 76. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Ayat 77. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Dan ayat 78, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Ketika Salabah mendengar ayat tersebut untuk mengancam dirinya, ia mulai ketakutan. Segeralah Salabah menemui Nabi Muhammad SAW sambil menyerahkan zakatnya. Tapi Nabi Muhammad SAW menolak dan berkata kepada Salabah, "Allah melarang aku menerimanya." Mendengar perkataan Nabi SAW, Salabah menangis terseduh-seduh. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Salabah kemudian datang kepada Abu Bakar untuk menyerahkan zakatnya. Akan tetapi Abu Bakar menolaknya. Setelah Abu Bakar wafat, Salabah datang kepada Umar bin Khattab untuk menyerahkan zakatnya juga. Dan Khalifah Umar pun menolaknya. Hingga akhirnya Salabah wafat di masa Khalifah Utsman bin Affan. Akhlak tercela yang dimiliki Salabah. Yang pertama yaitu ingkar janji. Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid, dan lupa mengerjakan sholat Jumat. Yang kedua, termasuk orang yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Kemudian, sikap yang harus dilakukan ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur nikmat yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rezeki yang diterima. Yang kedua, menyederhanakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti sedekah kepada fakir miskin, berinfak, membayar zakat. Yang ketiga, menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri sendiri. Yang kelima, menyadari ingkar janji akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Akibat berperilaku tercela. 1. Dimurkai Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak disenangi sesama. 3. Sengsara di dunia dan di akhirat. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Salabah. Yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Yang kedua, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, selalu menepati janji dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari sifat takabur dan kikir serta menjauhi perbuatan tamak dan rakus. Yang kelima, segeralah bertobat jika melakukan kesalahan. Yang keenam, semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pemaparan materi tentang kisah Salabah. Semoga Ananda soleh-soleha dapat mengambil hikmah ya dari pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Ananda soleh-soleha dapat menghindari ya sifat seperti yang dikisahkan Salabah ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan sedikit demi sedikit bermanfaat bagi Ananda soleh-soleha. Ananda bisa mengambil hikmah dari segala ilmu yang Ananda dapat dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.